Halo guys, ketemu kembali bersama saya Romo Matius tentu di Fransiskus 67. Dan saya berada di alam terbuka ini. Alam terbuka di lingkungan dan alam Borneo, Kalimantan, tepatnya di Nagakantuk. Nagakantuk. Di salah satu paroki yang dikelola oleh para Fransiskan, Paroki Santo Paulus Nagakantuk, Kabupaten Kapuasulu. Kabupaten Kapuasulu, Provinsi Kalimantan Barat, Keuskupan Sintang. Dan saya bersama dengan seorang Romo yang melayani saudara Fransiskan muda yang smart dan juga berenergik, Romo Charles Talu. Ya. Halo guys. OFM. Ya, saya saudara Charles OFM yang melayani di Paroki Santo Paulus Nagakantuk Petir sejak tahun 2020. 2020 ya. 2020 ya. Apa kabar Romo? Luar biasa, puji Tuhan, baik, penuh semangat dan Waduh guys, tetap semangat. Tetap Kelihatan semangat. dari pakaian yang digunakan. Ini Ya. itu apa namanya Romo ya? ini rompi khas adat Dayak. Dayak. Di paroki kami ada dua subsuku Dayak, Iban dan Kantuk Petir. Nagakantuk. Jadi ini motifnya motif kantuk. Kantuk ya. Di warnanya cukup dominan Iban ini, Iban warnanya ya? agak Oh. merah Topi? meriah. Topi ini juga topi khas Iban. Iban ya. Iban. Ya, ini topi khas Iban dengan manik-manik. Biasanya kantuk dia gunakan kain tenun juga. Kain tenun, ya. Ini manik-manik khas Iban. Wah, manik-manik asli ya. Ini keindahan, the beauty of Borneo, salah satu keindahan Borneo itu ada juga di pakaiannya, Pakaian dan juga topi ya. topinya. Waduh, Fransiskan hadir di bumi Borneo tepatnya di tahun 2017 ya, 2017 di paroki Santo Morford Badau. Dan kemudian di paroki Nagakantuk Santo Paulus tahun 2020. 3 tahun setelah itu kita baru buka kembali di paroki ini ya. Bagaimana pengalaman Romo Charles nih? Pengalaman pertama sekali menginjakan kaki di bumi Borneo ini. Saya sebelum ke sini di perbatasan Indonesia Timor Leste di Laktutus dari Atambua sana. Lalu menerima SK selesai kapitel itu, saya ditemui Pastor Daniel. Lalu dia bilang, kamu pasti akan senang dengan perutusan ini. Dia belum sebut waktu itu perutusan kemana gitu ya. Lalu dia bilang, kamu ke Nagakantuk. Saya tanya, Nagakantuk di mana lagi itu? Kita baru mendapat tempat baru di Keuskupan Sintang di Kalimantan. Kalimantan ya. Nah, itu yang disampaikan Pastor Daniel. Selebihnya saya cari. Nagakantuk itu di mana posisinya? Cari di Google. Baru pertama kali saya dengar nama itu, dan pertama kali ke Borneo langsung ke ujung sini, ke perbatasan Indonesia Malaysia. Jadi dari perbatasan Indonesia Timor Leste ke perbatasan Indonesia Malaysia. Malindor, sering disebut Malindor di sini, Malaysia Indonesia. Malaysia Indonesia ya. Saya secara pribadi memang, bagi saya perutusan itu kemanapun sebenarnya sangat menyenangkan bagi saya. Kemanapun saya diutus, saya antusias menerima perutusan itu. Dan saya bahagia, meskipun belum pernah ke sini, tapi bagi saya ini sebuah tantangan baru. Saya baru ditabiskan tahun 2019 dan mendapat perutusan ke tempat yang baru. Pertama kali Fransiskan masuk dan saya rasa ini perintis ya? Perintis. Perintis di Nagakantuk. Waktu itu masih terkenang almarhum pastor Saji. ini, kita Pastor Saji, yang selalu Perintis. omong tentang perintis, dan saya masuk dalam jajaran perintis. Kalau dicatat dalam buku paroki Nagakantuk, Ya. Romo Charles masuk perintis ya. Masuk perintis bersama dengan Pastor Leon, kami perintis Fransiskan pertama di Nagakantuk. Jadi itu yang membuat saya semangat untuk datang ke sini. Begitu ditawarkan untuk itu, saya tidak menolak. Saya langsung bilang, oke, siap Petir, siap kemanapun itu. Jadi saya dengan senang hati menerima perutusan ini. Di Nagakantuk tentu saja juga masuk dalam suasana, masuk dalam perjumpaan dengan budaya yang sama sekali baru. Yang ya mungkin sebelum-sebelumnya waktu saya kuliah di Jogja berjumpa dengan orang-orang Dayak juga yang kuliah di sana, tapi hanya sekedar begitu saja. Tapi sekarang saya
datang hidup di tengah-tengah mereka dengan kekasan irama hidup mereka yang tentu saja ini suatu pengalaman yang sama sekali baru, dan saya rasa memang ini sebuah kesempatan, sebuah peluang dan sebuah tantangan yang menggembirakan. Gitu. Kesan pertama apa, Romo? Tiba di tanah Borneo kan? Saya pertama kali datang, tentu saja saya terkejut ya dengan luas wilayah yang begitu. Dari pesawat lihat sungai, dulu hanya membaca saja tentang Kapuas ya? Saya sudah menginjak dan cuci tangan di Sungai Kapuas, basuh muka di Sungai Kapuas, dan ini sangat kalau anak sekarang bilang excited, benar gitu ya, untuk mengalami, untuk hidup di sini begitu. Meskipun kemudian sampai di sini benar-benar di perbatasan, di ujung dengan segala keterbatasannya, tapi saya tidak mengeluh ya Peter. Saya dengan gembira menjalankan. Oke, kita jalani kesempatan perutusan ini, dan ini adalah sebuah sejarah bagi saya begitu kan. Ini adalah sebuah sejarah dalam hidup saya, tapi tentu juga untuk persaudaraan ya. Dan kami yang pertama di sini, jadi kesan pertama bagi saya sangat excited untuk menerima putusan itu dan mengalami. Ya. Berapa stasi, Romo? Stasi ada 36 stasi. Di stasi pusat ada 6 kering, 6 lingkungan 36 stasi, 36 stasi yang ada 2 kecamatan plus 1 desa dari kecamatan yang ketiga sebenarnya. 2 kecamatan yang utuh, lalu plusnya ada 1 desa dari kecamatan di wilayah Semitau. Jadi kita 3 kecamatan sehingga ada 36 stasi yang kami layani di sini berdua dengan. Jaraknya bisa ditempuh berapa kilometer? Jarak yang paling jauh itu stasi Langau. Stasi Langau di ujung bukit sana, ke sebelah sebelah lagi, sebelah bukit sana. Ya, di bukit sana lagi. Jarak tempuhnya kalau hitung waktunya 1 jam 45 menit. Naik sepeda motor. Jalan bagus. Jalannya jalan sawit. Jalan sawit. Jalan negaranya cukup menantang. Cukup menantang jalan negaranya. Jalan yang kami sering pakai selama ini adalah jalan sawit. Jalur sawit ya. Itu yang kami pakai selama. Kalau hujan berlumpur ya? Kalau hujan lumpur, kalau kering panas begini berdebu. Itulah yang kami nikmati. Kalau hujan siap licin. Kalau kemarau siap berdebu. Kami pulang tas segala macam itu, baju-baju kita, jaket kita berdebu semua. Ya, kalau hujan basah. Kalau hujan basah dan berlumpur. Jadi baik panas maupun hujan sama-sama. Sama-sama, ada derita sendirinya. Ada ceritanya. Ada ceritanya. Ceritanya begitu. Romo mengalami tantangan nggak ketika bertemu dengan budaya yang berbeda ya? Artinya kita sendiri kan di persaudaraan OFM itu kan untuk yang dari Kalimantan kan belum ada ya? Belum ada kan saudara-saudara. Dan kita mengalami perjumpaan dengan suku Sudaya itu belum pernah ya? Belum pernah. Dalam hidup bersama gitu ya. Dan Romo sendiri dari Flores, dan kemudian terjun pertama kali di Kalimantan ini bertemu dengan saudara-saudara kita yang dari suku Dayak. Itu Romo mengalami tantangan nggak? Tantangan yang saya hadapi, saya hidup di Flores dengan pesona menjadi imam di sana itu ya karena posisi seorang imam itu istimewa begitu ya. Seringkali secara entah positif atau negatif ya, dalam kasta kehidupan itu posisi seorang imam itu ya ada di atas. Di atas ya, kelas ya, ada kelas kelompok tersendiri. Tapi sampai di sini saya mengalami bahwa budayanya egaliter. Dayak semua sama. Egaliter ya? Egaliter ya. Jadi semua diperlakukan sama. Setara, sederajat. Tidak ada yang lebih istimewa. Perannya mungkin berbeda, tapi kita sama, sederajat. Jadi ini juga menjadi satu tantangan tersendiri. Saya secara pribadi dibesarkan
di budaya di mana feodal ya. Ya, feodal, dikatakan feodal gitu Petir ya. Saya merasa bahwa posisi saya kemana-mana diagung-agungkan, diterima, disambut dengan apa. Tapi di sini egaliter, saya berperan sebagai imam ketika saya menjalankan tugas saya. Tapi dalam kehidupan ya kita ini sederajat, setara. Dan menurut saya peluang untuk menjadi saudara itu sebenarnya ini peluang yang bagus, peluang yang membuat kita sesuai dengan spirit Fransiskan. Ya, kita semua adalah saudara. Saudara, iya betul. Tidak ada yang lebih tinggi dari kita, mungkin peran masing-masing berbeda, tapi kita semua adalah saudara. Dan mungkin spirit Konsili Vatikan II, gereja yang sinodal, gereja yang di mana Kristus sebagai pusatnya, bukan imam sebagai pusatnya, mungkin sebenarnya peluang untuk dihidupi di budaya Dayak ini. Jadi saya merasa ini di samping saya mengubah cara hidup saya sendiri juga, tapi juga kemudian ini adalah peluang baru bagi saya, begitu ya, pengalaman baru untuk sungguh-sungguh menghidupi kefransiskanan, gitu ya. Karena justru di sini saya merasa bahwa ya orang-orang ini peluang untuk menghayati semangat Fransiskan saya di tempat ini. Dalam tanda petik Romo dipertobatkan. Dipertobatkan, Padahal persis itu, Padahal. Sampai sini dipertobatkan lagi untuk tahu lagi. Kamu itu Fransiskan. Iya. Gitu ya. Hadir sebagai saudara. Fransiskan, hadir sebagai saudara. Saudara Dina ya. Sebagai saudara Dina. Dan saya rasa ini mungkin di tempat lain saya tidak alami. Tempat kelahiran saya tidak alami. Tapi mungkin juga persis yang Pater katakan tadi ya. Ini butuh pertobatan untuk bisa menerima situasi ini. Kalau mungkin saya masih bahwa saya punya latar belakang dan masih hidup di atas pola itu, mungkin saya tidak akan merasa nyaman tinggal di tempat ini. Mungkin sudah lama saya bilang, Pater provinsial, tarik lagi saya. Tapi persis, saya dipertobatkan. Dipertobatkan di sini ya. Dan justru tertantang untuk sungguh-sungguh menjadi Fransiskan di tempat ini. Di tempat ini. Di tempat ini, begitu. Jadi ya ini apa namanya? Saya senang sekali dengan kata-kata Petir tadi. Saya dipertobatkan, memang betul. Dan memang Santo Fransiskus kan memang bilang begitu ya. Ya kita ini adalah saudara pentobat. Yang setiap hari harus bertobat. Dimanapun tadi itu ya, pentobat dari Asisi kan begitu. Jadi kemanapun ya harus. Jadi saya bersyukur Petir ya. Jadi ternyata saya tidak ditempatkan di tempat yang salah. Saya ditempatkan di tempat di mana saya justru mengalami pertobatan. Ya, jadi dibentuk kembali. Mungkin panggilan di dalam panggilan bisa saja dikatakan begitu juga ya. Dipanggil kembali. Ya. Artinya, panggil kembali untuk menghayati pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam hidup itu kita selalu dibentuk terus ya. Dibentuk terus. Dan culture Dayak itu membantu saya, itu membantu ya. saya. Sangat membantu ya. Ya. Ada nggak tantangan yang lain yang Romo rasakan ya? Tantangan yang lain memang Pater dalam dalam karya pelayanan paroki ini sudah tahun ini 45 tahun begitu ya. Tahun, ya. Bagi saya mungkin yang kurang dari perjalanan selama 45 tahun ini katekese untuk mulai dari katekese sakramen ya, semua sakramen. Masih muda ya, usianya sebagai sebuah perjalanan yang usia kekatolikan 45 tahun masih. 45 tahun, masih 45 tahun. Ini ya. Ya, dimekarkan dari paroki Sejiram Semitau dulu yang usianya sudah 100-an itu. Ini baru 45 tahun. Memang tantangan yang baru itu adalah peluang dan tantangannya untuk katekese sakramen itu lebih digaungkan lagi, itu menjadi peluang dan tantangan bagi kami untuk membuat program-program berkaitan dengan itu supaya umat sungguh-sungguh menghayati, terutama yang paling berkaitan dengan katekese berkaitan dan sakramen itu berkaitan dan pernikahan itu salah satunya. Di sini pernikahan adat itu masih boleh dikatakan itu lebih penting daripada pernikahan gereja.
Sehingga orang kalau pernikahan adat itu ya mereka akan berjuang, mereka akan mengeluarkan banyak uang segala macam untuk merayakan pernikahan itu. Entah kapan pernikahan gereja kemudian, tapi mereka selalu katakan pernikahan gereja itu sakral, pernikahan gereja itu apa. Tapi dalam penghayatan sehari-hari mereka lebih mengutamakan pernikahan adat. Karena itu yang pertama kali membentuk mereka itu yang dalam pertama kali di dunia ini ya. Itu yang di pertama lingkungan kali mereka ya. Tadi Romo katakan ada 36 paroki stasi ya. Stasi. Dan stasi yang paling jauh itu apa, Romo? Ada yang jauh ya? Stasi yang paling jauh ke arah baratnya stasi Langau. Langau. Ya. Itu ditempuh dengan sepeda motor. Dengan sepeda motor. Lalu ke arah selatan ada stasi Segerat. Itu perbatasan dengan paroki Semitau, dan itu ditempuh dengan menggunakan speed dengan jalur air ya. Jalur air. Ada tinggal satu stasi yang harus kami tempuh dengan melalui jalur air, jalur sungai. Ya? Stasi Segerat. Itu dari stasi sebelumnya, stasi Selupai, dia 1 jam 45 menit. 1 jam 45 menit kalau kita berangkat. Pulangnya nanti karena harus lawan arus biasanya 2 jam. 2 jam. 2 jam lebih kita baliknya. Jadi jarak tempuh ada yang 1 jam, ada yang 2 jam. Ada ya? yang 2 jam. Dan kalau hujan basah, jalan juga berlumpur. Ya. Kalau matahari terik berdebu. Pulang ke pastoran sendiri ya. Tidak ada yang menyambut. Untuk menyiapkan makanan dan minuman. Karena di pastoran juga sendiri juga ya. Sendiri juga. Bekerja sendiri, menyiapkan makanan. Menyiapkan makanan sendiri. Makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Itu kata lagu kan. Itu kata lagu. Dan satu lagi Peter, yang yang menarik juga, yang masih menjadi PR kami untuk katekese itu tentang kematian. Tentang kematian itu di sini alam pikiran paling kurang yang saya tahu Dayak Iban dan Dayak Kantuk, kehidupan setelah kematian itu lebih dapat dikatakan dunia sekarang ini kita orang-orang yang hidup, dan dunia orang mati itu adalah dunia hantu. Ya, sehingga orang yang sudah mati itu ya jadi hantu ya, di dunia lain itu ya jadi hantu begitu. Sehingga masih banyak kita punya stasi yang orang bersikuburnya juga tunggu ada orang yang meninggal. Tidak boleh sembarangan masuk ke kubur, tidak boleh sembarangan bersikubur. Nah, kalau kita tiba-tiba pergi ke kubur, kita ingat kerabat kita lalu pergi bersikubur, nanti orang ada tahu kita kena denda adat itu. Kena denda adat. Karena itu ini nggak sembarangan juga. Jadi nggak sembarangan untuk bersikubur. Karena apa? Kalau kita bersikubur nanti hantu-hantu itu akan ikut kita pulang. Masuk kampung. Begitu alam pikirnya, filosofinya. Sehingga memang untuk katekese tentang gereja, kita kan gereja Katolik ada 3 gereja gitu Petir ya. Gereja yang masih berziarah ini, gereja yang berjuang mereka, dan gereja yang mulia itu. Sehingga di mana ditempatkan orang-orang ini setelah kematian? Kenapa harus ditakuti? Kenapa? Itu yang harus masih menjadi tugas kami. Harus disadarkan. Gereja yang 3 itu ya. Itu yang coba kami terangkan kepada umat, jelaskan kepada umat tentang 3 gereja itu. Paling kurang supaya membantu penghayatan kekristenan, dan supaya penghayatan tentang kehidupan setelah kematian itu mungkin ada pola yang berbeda setelah ini gitu kan. Di beberapa tempat, di beberapa kampung sudah cukup terbuka. Sudah cukup terbuka. Sudah biasa itu bersikubur paling kurang Natal, Paskah, 1-2 November itu orang akan bersikubur ya. Dan tidak masalah. Tidak masalah di beberapa tempat. Hanya butuh proses waktu. Penyadaran itu tadi katekese tentang gereja tadi ya, gereja yang dalam penantian, gereja yang dalam pesiaran, dan gereja dalam penyempurnaan tadi ya. Artinya relasi kita dengan yang meninggal itu kan menjadi bagian dari gereja tadi. Itu yang butuh waktu saya kira. Masih satu keluarga besar sebenarnya kita. Dan Romo bisa masuk betul-betul pahami tentang budaya mereka ya. Baru berapa tahun Romo? 4 tahun kami di sini. Dari 2020 sampai Februari kemarin kami 4 tahun di sini. Dan Romo bisa masuk juga dalam budaya itu ya? Ya, kami pelan-pelan memang bergaul, masuk dengan umat, masuk ke cara hidup mereka, perjumpaan mereka, acara-acara adat mereka. Kami berusaha untuk
untuk hadir bersama-sama dengan mereka, dan mungkin dari situ kita belajar juga, dari situ kita belajar. Kalau salam apa salam yang mereka ucapkan, Romo? Kalau di Kantuk salam khususnya betungkat di tali adat, bepegai di tali jalai, adat mensia banget, basa mensia selama. Waduh, luar biasa. Itu dan jawabannya. Oh guys, mantap. Kalau masih sering pakai. Artinya apa tadi, Romo? Nanti itu secara umum, secara harafiah dikatakan betungkat di tali adat. Kita berpegang pada tali adat yang menjadi tali penghubung kita, begitu ya. Lalu berpegang di tali yang sama dalam perjalanan hidup ini. Tadi adat harus tetap dipegang, jangan sampai dilupakan. Ya. Adat itu penting sekali, dan itu bisa membawa membawa kehidupan yang lebih baik untuk selama-lamanya dengan berpegang pada adat, bertungkat pada adat. Jadi adat kita sebagai orang Dayak Iban, tentu saya coba memahami begitu. Adat kita sebagai orang Iban dan adat kita sebagai orang Kristiani. Ya, cara hidup sebagai orang Kristiani juga adalah sebuah adat, gitu. Kan, Pater. Jadi ya kita itu tongkat kita. Itu tali yang harus kita pegang untuk melangkah supaya kehidupan ini baik selama-lamanya, begitu. Itu salam khas Iban Kantuk di sini. Oha itu biasanya kalau memulai sebuah ritual, mereka akan membuka dengan itu. Oha. Tiga kali. Harus 3 kali. Itu untuk membuka dialog dengan Yang Maha Tinggi. Petara mereka sebut dengan kata-kata itu oha. Jadi itu semacam sapaan, sehingga kadang-kadang juga saya kalau memanggil orang yang lewat, umat yang lewat, oha gitu ya. Jadi semacam ya panggilan untuk mereka, sapaan untuk mereka. Waduh guys, menarik dengan Romo Charles ini ya. Baru kurang lebih 4 tahun Romo ya. 4 tahun berada di tanah Borneo, tepatnya di Naga Kantuk, gembira, bahagia, dan mulai masuk dalam budayanya, dan kemudian hidup dengan pola budaya masyarakat Dayak di Naga Kantuk, dengan tantangan tadi dikatakan kalau hujan basah berlumpur, kalau panas berdebu, tapi tetap semangat. Apa kira-kira yang membuat Romo menemukan kekuatan yang menggembirakan itu, Romo? Karena Romo kelihatan gembira terus ya. Pertama, tentu saja persaudaraan. Persaudaraan, Romo ya. Dari komunitas. Saya dengan Saudara Leon, kami berusaha untuk menghidupi komunitas atas dasar saling percaya dan juga berusaha untuk memiliki kerendahan hati. Bagi saya hidup berdua di komunitas dengan saudara saya ini. Dia lebih senior dari saya dan saya belajar banyak dari dia. Saya sebagai pastor rekan, dia begitu memberi kepercayaan kepada saya. Dan dia selalu melihat apa yang saya lakukan dari kacamata yang positif. Ada kekeliruan, ada kesalahan-kesalahan, tapi itu tidak menghalangi dia untuk membuka ruang kepercayaan tadi. Dan bagi saya itu yang menggembirakan saya, karena dengannya saya merasa saya berkembang menjadi seorang Fransiskan, menjadi seorang pribadi. Secara pribadi juga saya berkembang dalam hal menjalankan tanggung jawab saya, dalam hal menjalankan tugas-tugas saya, dan dia memberi ruang itu kepada saya. Lalu juga saya belajar dari komunitas tentang kerendahan hati, ya, kerendahan hati yang ya tidak memandang begini posisi entah sebagai pastor paroki atau apa. Saudara saya tidak dengan mudahannya untuk main perintah-perintah saja, tapi ya komunikasi, selalu menawarkan, bisa tidak melakukan ini, bisa tidak tugas ini, bisa tidak ada ini, ada tawaran ini, tidak begini main perintah. Main perintah tidak ya? Tidak ada. Jadi bagi saya mulai dari kehidupan komunitas itu, kehidupan komunitas yang menggembirakan, membuat saya juga ya kemana-mana juga gembira. Dan juga tentu saja bagi saya tadi, Peter, saya diutus kemanapun dan saya
menerima putusan ini dengan gembira, dengan penuh syukur. Jadi tidak ada protes dari dalam diri saya, meskipun saya belum pernah tahu tempat ini, tapi ya ada perasaan ingin tahu di dalamnya dan menerima putusan itu dengan gembira. Saya rasa ini menjadi kunci bagi saya secara pribadi juga. Ketika saya menerima putusan dengan gembira, saya juga akan menjalani dengan gembira. Kalau saya enggan untuk menerima putusan, terpaksa menjalani, pasti juga hasilnya juga ya tidak ada kegembiraan itu. Bagi saya ini mungkin kunci kenapa saya terus bergembira, dan juga ya berjumpa bersama dengan umat, berjumpa dengan orang-orang muda, berjumpa dengan anak-anak. Itu tadi mungkin di rumah saya hanya berjumpa dengan satu saudara, tapi saya punya saudara yang banyak di paroki ini. Dari 36 stasi ini mereka selalu menyambut saya dengan gembira kalau saya pergi. Dan saya selalu memegang prinsip ini. Kalau saya punya intensi yang baik, kemanapun saya pergi, saya juga akan selalu berjumpa dengan orang-orang baik. Dan saya dalam perjalanan 4 tahun dengan umat-umat saya di sini, saya selalu melihat dengan kacamata itu, bahwa saya akan berjumpa dengan orang baik hari ini. Ya, karena kita punya niat yang baik. Saya juga punya niat yang baik, jadi saya pasti juga akan berjumpa dengan orang-orang baik. Itu juga dasar dari kegembiraan itu, melihat segala sesuatu itu baik. Dengan penuh syukur. Melihat kalau bahasa Fransiskan itu kan menerima sebagai anugerah. Segala sesuatu itu sebagai anugerah dan rahmat. Mungkin itu yang harus saya hidupi supaya gembira. Luar biasa kan? Begitu benar. Jadi Romo Charles bahagia ini ya? Bahagia, saya dalam bahagia. Tugas sebagai ini ya? Dalam tugas sebagai seorang saudara Dina, bertugas sebagai seorang imam di paroki Santo Paulus Nangkantuk ini. Bahagia, saya bahagia. Waduh guys, menarik. Romo kita yang masih muda ini dalam situasi yang terbatas, dalam kemampuan yang juga berbeda dengan budayanya, tetap bahagia dan gembira. Kira-kira apa yang Romo bisa sampaikan ya kepada saudara-saudari kita yang mungkin menyaksikan perbincangan kita ini, yang mungkin melihat inspirasi menarik dalam keterbatasan itu, toh kita masih harus bergembira, Romo. Saudari dan saudara, untuk melihat keindahan itu jangan dari jauh, harus dialami dan dihidupi, datang dan mengalami sendiri. Kalau hanya dengar apa kata orang, mungkin kita akan merasa saya tidak layak, saya tidak cocok, saya tidak pantas berada di tempat itu. Tapi kalau kita datang, hidup, dan juga menerima dengan penuh syukur, ini penting ini. Menerima segala sesuatu itu dengan penuh syukur. Apa yang kata Fransiskus, apa yang dahulunya pahit dan getir itu kini menjadi sangat menyenangkan. Kini menjadi manis dan sangat menyenangkan. Waduh, luar biasa. Ya, jadi kalau kita bisa menerima dengan penuh syukur, apapun itu, apa yang dulunya pahit dan getir kini menjadi manis dan menyenangkan. Waduh, luar biasa. Jadi itu betul. Waduh, terima kasih Romo Charles. Jadi betul kata Rasul Paulus, bersukacitalah dalam segala hal. Iya. Dan jangan lupa doa. Doa itu penting. Kalau tidak didasari dengan doa. Dengan Romo Charles ini yang tetap gembira dan semangat. Dari bumi Borneo, Nangkantuk, Romo Charles. Terima kasih Pak, terima kasih. Dan kami besok akan merayakan Gawai Dayak Kristiani yang pertama di Paroki Santo Paulus Nangkantuk. Ya, semoga acara Gawai Dayak ini berjalan dengan baik. Oh ya, nanti kita lihat gawai bersamanya. Gawai bersamanya besok. Nanti kan sama-sama dengan Pastor Mateus. Gawai. Ya. Sip. Terima kasih. Thank you, Charles.